من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. Barang siapa yang punya rezeki luas, artinya dia punya kemampuan untuk membeli binatang kurban, kemudian dia tidak berkorban, maka janganlah dekat-dekat dengan musala. Maka dari hadis ini dan hadis-hadis yang lain, para ulama-ulama mengatakan hukum menyembelih binatang kurban itu sunnah muakkad setiap tahunnya, bukan seumur hidup sekali, setiap tahun. Kalau haji wajibnya seumur hidup sekali. Kalau sholat 5 kali sehari. Kalau sunnahnya kurban setiap tahun sekali. Al-Imam Abu Hanifah menafsirkan hadis, menawilkan hadis, apa yang maksud fala yaqrabanna musalla? Kenapa Rasulullah begitu marah? Karena Rasulullah tidak menyukai umatnya yang punya sifat bakhil, sifat pelit. Dalam Al-Quran diceritakan, Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Tahukah kalian siapakah orang-orang yang mendustakan agama? Siapa yang mendustakan agama itu? Fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Itu orang-orang yang tidak mau menyantuni anak yatim dan tidak mau memberikan kepada fakir miskin, tidak mau memberikan makanan kepada miskin. Ini isyaratnya apa? Orang-orang yang mendustakan agama itu dalam Al-Quran orang-orang yang pelit, orang-orang yang tidak mau mengorbankan rezeki yang Allah berikan kepadanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena korban itu sendiri termasuk salah satu tujuannya apa? Untuk bersedekah kepada fakir miskin. Dan kita yang punya kuasa disunahkan untuk menyembelih binatang kurban. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 35, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan." Setiap umat itu telah disyariatkan untuk menyembelih kurban, untuk berkurban, mansakan. Bahkan dulu ceritakan anaknya Nabi Adam pun pernah disuruh untuk kurban. Macam-macam versi penafsiran ulama. Ada yang kurban satu anak Nabi Adam, si Habil mengorbankan kambing yang paling gemuk, yang paling sehat. Sedangkan Habil mengorbankan tanamannya yang buruk, hasil panen yang buruk. Maka korbannya Habil diterima, korbannya Qabil tidak diterima. Korban itu apa korban? Korban itu dari kata-kata qarib, artinya dekat. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentang aku, firman Allah, maka dikatakan aku itu dekat. Fa inni qarib. Jadi korban itu kata-kata dekat. Maksudnya apa? Kita mengeluarkan harta, menyembelih binatang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan. Setiap umat telah disyariatkan untuk berkorban. Bahkan syariat kurban dimulai dari Nabi Adam. Korban. Kalau Nabi Ibrahim yang disuruh korban itu anaknya disuruh seperti. Maka
nanti anak keturunannya akan diberkahi oleh Allah sebagaimana anak keturunan Nabi Ibrahim. Anak-anaknya, keturunannya mudah jadi orang soleh kalau suka berkorban, dan korban itu tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. Untuk apa disuruh kurban? Untuk menyembelih binatang. Liyadhkuru ismallah, agar mereka ingat kepada Allah, agar menyebut nama Allah, ala ma razaqahum, atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka, min bahimatil an'am, dari binatang ternak. Allah ciptakan binatang ternak untuk nikmat kepada manusia, makan kambing, makan lembu, makan daging, unta. Fa'ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu, maka dialah Allah Tuhanmu, Tuhan yang satu, maka hendaklah kamu berserah diri kepada Allah. Wa basyiril mukhbitin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk kepada Allah. Siapa mukhbitin itu? Alladzina yadhkuruna Allah, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang tunduk kepada Allah itu orang yang ketika disebutkan asma Allah hatinya bergetar. Orang yang punya rasa takut kepada Allah bergetar. Orang kalau tidak punya rasa takut kepada Allah, mendengarkan asma Allah biasa. Kalau kita masuk ke hutan, di beli kita, tengah-tengah hutan, kita bicara harimau. Di sini ada harimau, seumpama itu getar hati kita, langsung bergetar. Kenapa? Karena kita sudah kenal dengan harimau, sudah kenal. Harimau itu cakarnya tajam, giginya kuat, kalau makan orang bisa mati. Begitu kita mendengarkan nama harimau di tengah hutan, hati kita akan bergetar. Katakanlah kita kenal kepada harimau. Orang tua kenal kepada Allah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kalau mendengarkan azan, mukanya langsung pucat, badannya bergetar. Kenapa? Saking kenalnya kepada Allah, takutnya kepada Allah. Orang yang mukhbitin, orang yang tunduk kepada Allah itu tanda-tandanya dalam Al-Quran sebenarnya apa? Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ketika disebutkan asma Allah, langsung bergetar hati. Was-sabirin 'ala ma asabahum, dan dia bersabar atas musibah yang Allah berikan kepada dia. Wal muqimis shalah, dan mereka mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka berinfak dengan rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Inilah ayat syariat tentang kurban. Jadi memang kurban itu sudah disyariatkan bagi yang punya kemampuan setiap tahun, disunahkan untuk kurban. Kurban ini ada kulli ahli baitin. Rasulullah sampaikan ada kulli ahli baitin. Setiap orang yang punya ahli bait, setiap ahli bait satu orang cukup. Satu keluarga, satu orang, pahalanya sudah mencakupi satu keluarga. Ahlul bait itu apa? Ahlul bait
Ahlul bait yang dimaksud dan ahlul bait itu adalah orang yang wajib nafkah atas kita. Kalau kita seorang laki-laki, kalau punya istri kita itu wajib nafkah atas kita. Anak-anak kita itu wajib nafkah atas kita. Emak ayah kita itu wajib nafkah atas kita. Kalau kita sudah dewasa, maka yang disebut dengan ahlul bait dalam korban itu orang yang sudah punya tanggungan nafkah. Jadi kalau orang yang sudah punya tanggungan nafkah, seorang ayah korban itu istrinya otomatis dapat pahala, anak-anaknya juga dapat pahala. Ahlul bait. Tapi bagi yang belum punya keluarga, belum punya tanggungan nafkah, maka pahalanya itu adalah sunnah ain. Kesunahannya hanya untuk dirinya, tidak untuk keluarga. Itu yang diterangkan dalam kitab Al-Mahdi. Disunahkan bagi orang-orang seorang pemimpin, imam, datuk, camat, presiden, pemimpin-pemimpin, kalau kurban diniatkan musyarakah pahalanya untuk umat, sebagaimana diterangkan dalam kitab Sahih Al-Muhtadi. Rasulullah SAW kalau kurban, beliau menyebutkan umat, Allahumma hadza minni wa ala ummati. Dalam syair saya, Allahumma hadza minni wa ala ahli baiti wa ala ummati. Ya Allah, ini korban dari aku, pahalanya untuk keluarga aku dan umatku. Jadi kalau seorang pemimpin korban disunnahkan niatkan pahalanya untuk umat yang tidak mampu untuk berkorban. Rasulullah SAW bersabda, "Jika ra'aitum hilal Dzulhijjah," apabila kamu semua melihat hilal Dzulhijjah. Jadi memang dalam hadis Sahih Bukhari, Rasulullah pernah bersabda, kami ini dari golongan orang yang ummi, la nahsabu wa la naktub. Kami tidak menghitung dan tidak pandai menulis. Maka penentuan awal hilal itu Rasulullah selalu mengatakan idza ra'aitum, apabila kalian melihat. Ketika zaman dalam hadis Sahih Muslim diriwayatkan, ketika zaman Sayyidina Muawiyah, beliau di Baghdad, sedangkan Abdullah bin Abbas di Madinah. Ketika di Baghdad, Sayyidina Muawiyah ini orang-orang sudah melihat bulan pada hari Jumat. Sudah melihat. Ketika beliau hijrah pindah pergi ke Madinah, maka beliau menjumpai Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mengatakan penduduk Madinah melihat hilal itu hari Sabtu. Di Baghdad hari Jumat, di Madinah hari Sabtu. Di Baghdad mulai Ramadan yaitu hari Jumat, di Madinah mulai hari Sabtu, berbeda malam. Jadi pernah beda hari, mulai puasa beda lebaran, pernah terjadi dalam sahabat itu. Jadi jangan dianggap khilafiyah masalah penanggalan 1-2 itu terjadi sekarang aja, bukan. Ya dia manfaatnya masing-masing. Makanya kalau di Indonesia kemarin Departemen Agama itu melihat hilal itu tanggal 1 hari Jumat kemarin. Jatuhnya tanggal 1 Dzulhijjah itu kemarin hari Jumat. Jatuhnya tanggal 1. Kenapa? Ini hadis. Idza ra'aitum, apabila kamu
melihat. Bukan kita hasil betul, bukan ketika kalian menghitung. Memang ada ilmu falakiyah itu ada, ilmu astronomi itu ada. Hitung. Oh, hari Kamis sudah muncul hilal. Itu gitu. Tapi Rasulullah mengatakan kami tidak menghitung, tapi kami melihat. Maka yang benar, kalau menurut hadis-hadis yang sahih, ketika Abdullah bin Abbas mengatakan itu di sana sudah 5 bulan, kami bulannya 5 bulannya hari Sabtu. Maka Ibnu Abbas mengatakan inilah yang diperintahkan Rasulullah kepada kami. Penentuan awal bulan itu bukan melihat yang sana, tapi melihat daerah masing-masing. Melihat. Maka kita jatuhnya tanggal 1 itu adalah kemarin hari Jumat. Jadi kalau dihitung-hitung tanggal 10 baru Lebaran, baru hari Lebaran. Kenapa seperti itu? Syariat kurban, syariat puasa Arafah itu sudah mulai tahun kedua Hijriah. Puasa Ramadan, puasa Arafah mulai tahun kedua Hijriah. Syariat haji tahun ke-6 Hijriah. Jadi sebelum ada orang wukuf di Arafah, itu tanggal 9 sudah mulai ada puasa Arafah. Syariat haji belum disyariatkan dalam Islam itu. Dan Rasulullah hajinya tahun ke-10. Tahun ke-10. Maka kalau terjadi perbedaan di Mekah sana tanggal 9 mereka sudah Lebaran, di sini tanggal 10, itu nggak jadi masalah. Itu nggak jadi masalah. Kalau di sana hari Jumatnya hari Arafah, sedangkan kita tanggal 9-nya hari Sabtu, baru tanggal 9-nya hari Sabtu, maka disyariatkan puasa Arafah itu Sabtu. Tapi tentu saja kalau ada orang-orang puasa bulan Jumat juga tidak disalahkan, kan orang punya prinsip masing-masing. Tapi kita harus tahu juga prinsip yang dibuat oleh para ulama kita mazhab Syafi'i itu sudah kuat dari hadis-hadis yang sahih juga. Dan masalah penanggalan itu berbeda itu sudah terjadi zaman sahabat sudah terjadi. Zaman Sayyidina Muawiyah, dan itu diabadikan secara itu dalam kitab Sahih Muslim. Jadi jangan bingung. Kita kalau saya pribadi ya ikut kalau memang tim dari Departemen Agama sudah membuat tim untuk melihat hilal dan jatuhnya hilal itu kemarin, saya ikut Departemen Agama karena lebih terpercaya, timnya lebih banyak. Ada 111 titik di Indonesia ini perwakilan untuk melihat hilal. Banyak ini, 111 kemarin saya. Jadi Departemen Agama kita itu nggak sembarangan untuk menentukan tanggal 1 hilal, itu nggak sembarangan. Itu memang sudah ada timnya di pinggir-pinggir laut sana mau dilihat. Karena Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzulhijjah." Kalau kalian semua melihat hilalnya Dzulhijjah tanggal 1. Ustaz, maaf Ustaz. Puasa sunat Arafah itu kan karena jamaah haji tadi lagi di Arafah, ya, menurut apanya itu kan, atau hukumnya atau ritualnya itu. Nah, di sana Arafah, di luar haji itu di seluruh dunia disebutkan sunat, puasa sunat. Nah, kalau lah seandainya di sana tanggal 9, tanggal 8 itu Arafah, kita kan puasa sunat itu tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau kita nanti 9 ya? Jadi kan itu berbeda Ustaz kalau kita ikut
Idul Adha hanya di tanggal 10. Jadi di sana hari raya ini ada kurban, raya kurban, hari raya haji, kita berpuasa di sini. Kapan ngambil Ustaz? Kan berbeda dengan Ustaz, gimana itu? Ya. Nah, itu kan. Jadi kita bicara itu. Nah, saya ingin menambah ini. Ya. Karena ada pendapat beberapa bahwa masalah puasa Arafah itu dia ada zaman, ada waktu dan tempat gitu. Artinya harus bersamaan. Karena hukumnya itu haram. Karena kalau kita niatkan dia puasa Arafah tapi belum masuk pada waktu Arafah, ya masalahnya walaupun berbeda, tapi kita harus mengikuti apa yang terjadi seperti Datuk bilang tadi. Di Arafah itu puasa, maka kita puasa. Tapi kalau kita hari ini di sini belum di Arafah belum puasa, kita belum puasa. Nah, itu jadi masalah gitu. Ada pendapat yang saya baca seperti itu. Nah, jadi maunya kita mengikuti bukan berdasarkan hilal gitu. Ya. Jadi pendapat yang tempat terlaksananya itu Arafahnya itu gitu. Kita puasa di sini gitu. Di sana puasa. Syariat puasa tahun berapa tadi? 5 dari yang saya terangkan dari tadi itu. Yang dari saya bicara tadi. Saya jelaskan itu. Syariatnya puasa Arafah itu mulai tahun berapa? Tahun berapa? Ya. Haji itu syariatnya tahun berapa? Tahun berapa? Mana dua? Jadi terjadi perbedaan tanggal. Jadi puasa Arafah itu tanggal 9. Walaupun tadi terjadi perbedaan di Arafah sana, di Mekah sana, terjadi tanggal 9 itu hari Jumat. Dekat kita hari Sabtu, maka kita disarankan puasa hari Sabtu, bukan hari Jumat. Nah itu kalau kita dalam masa Imam Syafi'i, karena disyariatkan puasa ketika tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal berapa tanggal 9? Hari Sabtu tanggal 9. Beda. Ya. Di sana udah hari raya kurban, kita isi belum puasa Ustaz. Memang begitu, berbeda maknanya. Maka saya bilang itu, mungkin syariatnya puasa itu sebelum adanya terjadi Arafah, itu tanggal 9 itu sudah disyariatkan puasa. Jadi tanggal pada tanggal 9 Zulhijjah kita sudah puasa. Tanggal 9 Zulhijjah sudah puasa. Dan jatuhnya tanggal 1 di dekat kita kemana? Hari Jumat. Jadi gini Pak Ustaz, puasa Arafah itu berarti berdasarkan tanggal 9. Iya, iya. Di Arafah. Bukan. Berbeda tempat, berbeda makna. Sama dengan penanggalan puasa sama. Makanya saya ceritakan tadi, pernah nggak terjadi zaman sahabat seperti itu? Pernah. Di hadis Sahih Muslim itu terjadi. Makanya ulama-ulama kita saya bilang, kan ini terjadi sebabnya yang saya bicarakan tadi. Ada sebagian orang seperti Pak Sulaiman bilang tadi, oh kita kan ikut kejadian. Siapa bilang ikut kejadian? Kita disuruh puasa tanggal 9 Zulhijjah. Kapan tanggal 9 itu? Perintah syariat puasa itu tanggal 9. Waktu Arafah di sana. Walaupun tidak ada orang di Arafah sana. Belum disyariatkan lagi haji. Belum disyariatkan haji. Itu puasa sudah ada. Yang saya bicarakan dari awal sebenarnya maksudnya sana. Maksudnya sana. Ada orang berpendapat itu. Pendapat awal itu kan zaman modern kita udah online sekarang. Ya kan? Kita bisa langsung hubungan ke Mekah sana. Sedangkan perintah Rasulullah tadi, idza ra'aytum, melihat Zulhijjah itu penanggalan pertama itu bukan dengan hisab, tapi dengan melihat daerah masing-masing. Terjadi perbedaan tanggal 1 Ramadan biasa, pernah terjadi Ramadan? Pernah. Jadi perbedaan tanggal mulai masuk tanggal. Maka syariat puasa itu adalah
tanggal 9 Zulhijjah. Bukan syariat puasanya waktu Arafah. Bukan kejadian, tapi tanggal. Di tanah suci itu. Ya. Bukan Tanggal. Tanggal. Bukan kejadian. Nah, ini berbeda. Karena saya katakan tadi, mana dua syariat haji dengan puasa Arafah, puasa tanggal 9. Dua puasa tanggal 9. Haji itu belum ada, kejadian belum ada. Karena selama ini masyarakat beranggapan kalau itu di Arafah itu kan kita puasa. Iya. Itu maksud. Bukan. Kalau Sebelum ada hukum di Arafah itu, puasa itu ada. Syariat puasa. Dan tanggal puasa itu tanggal 9 Zulhijjah. Di Indonesia ditetapkan kemarin oleh Departemen Agama itu tanggal 1 Maret. Hari Jumat. tapi Muhammadiyah kok bisa melihat tanggal 9 itu beda dengan Departemen Agama gitu. Ini mana nih? Kita nggak mengarah-arah kemana-mana. Cuma ini Iya. perbedaan karena pemerintah kita sekarang ini agak beda-beda sedikit nih. Mengucapkan satu Islam ini Ustaz. Iya. Mengatakan terus ini kita pusatnya nih, rezimnya maksudnya imam. Nah, Kenapa terjadi perbedaan? dia terus jadi kita pernah rasa tanggal 1 Maret digeser walaupun tanggal merahnya tidak ada kemarin betul tapi digeser anunya mati liburnya. Jadi seakan-akan mau dia diobok-obok nih Islam ini. Iya. Nah, pertama Islamnya dipecah-pecah gitu. Nah, sementara orang Muhammadiyah ini kita bukan melihat beberapa namanya. Kalau satu organisasi bisa melihat di Indonesia itu bakal sama dengan di sana tanggal 9 gitu nanti apanya 10 Zulhijjahnya gitu. Karena di Departemen Agama kok beda pula tanggal 11 gitu. Maaf. Ya. Awal tadi sudah saya jelaskan. Terjadi perbedaan sudah mulai zaman sahabat dan terjadi. Ya, ya. Tapi Tergantung kita menyikapi perbedaan itu. Yang jadi masalah itu menyikapi masalah itu, masalah perbedaan itu. Itu yang jadi masalah. maaf Ustaz, kalau Ustaz bilang betul, satu di Madinah, satu lagi dari siapa tadi? Di Baghdad. Di daerah Itu yang kalau dia Baghdad. Nah, satu Indonesia satu RI ini kok beda gitu. Kenapa bisa beda? Cara melihatnya gitu. Orang Muhammadiyah ikut hisab. Tahu hisab? Hisab rokok? Tahu. Hisab itu bahasa Arab. Bahasa Indonesia artinya matematika Oh, berarti ya. atau perhitungan. Bukan ru'yah. Ru'yah melihat. Ru'yah artinya melihat. Sedangkan orang Muhammadiyah memakai metode hisab. Hitung hari Kamis tanggal 1. Dalam hadis Sahih Bukhari, la nahsabu wa la nakum. Itu ada hadis. Kami tidak menghitung kata Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitum." Masalah penentuan awal Ramadan, idza ra'aitum. Masalah penentuan 1 Zulhijjah, idza ra'aitum. Hadisnya sahih. Maka saya katakan tadi, ulama-ulama Indonesia, Departemen Agama kita, MUI kita itu memutuskan itu nggak sembarangan. Juga berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Maka ketika orang ikut pemerintah itu bukan nanti salah. Itu anggapan kita. Kalau terjadi perbedaan, tergantung menyikapinya. Maka saya kata tadi, kalau ada yang puasa Arafah nanti hari Jumat, Lebaran hari Sabtu, juga jangan disalahkan. Prinsip saya pribadi, ikut ulama-ulama yang dalam kitab-kitab yang saya pelajari, ikut ulama-ulama yang ada di Indonesia perwakilan kita. Kalau maaf Ustaz, kalau MUI yang memutuskan mungkin lah ya Departemen Agama, enggak mayoritas kalau tempat itu ulama. Kalau MUI sudah jelas ulama. Gitu. Ya. Kita di sini MUI dengan Departemen Agama sudah sepakat. kalau kita di sini MPU itu ulama. Kalau depak belum tentu ulama. Ya, Departemen Agama, jadi orang yang bertanggung jawab tentang agama Indonesia. Masalah apa? Termasuk masalah penentuan awal bulan. Terus Depak dengan MUI ini sama-sama satu departemen di Indonesia. Jadi sepakat MUI dengan Depak itu sepakat. MUI pusat kita
dengan depan sepakat. Kalau kemarin ada satu hari. Karena mau dia susah itu lupa. Ya. Makanya saya bilang tadi. Ya. Sekarang ini yang jadi masalah menyikapi perbedaan. Bukan perbedaan itu. Kalau perbedaan dari zaman sahabat sudah ada perbedaan. Kalau kita menyikapi perbedaan itu, ya kan salah. Itu yang jadi pecah. Tapi kalau kita menyikapi perbedaan itu biasa, itu ada jadi masalah. Ketika kita lihat orang-orang Muhammadiyah lebaran hari Sabtu, puasa Ramadan Jumat, silakan. Kan gitu. Tapi kan kita bukan berarti kita yang hari nanti hari Sabtu kita apa ya Arafah ya terus hari Ahad kita itunya salah. Maka saya katakan tadi berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Penentuan itu berdasarkan hadis yang sahih. Bukan sembarangan putus-putus saja. Ya. Ya. Ikut komentar ya. Ya. Kepala Pertama yang saya sampaikan ini sependapat Pak Ustaz bahwa hari ini dan dulunya ya saya sepakat sekali bahwa perbedaan itu bukan di zaman sahabat saja, hatta di zaman Rasulullah pun ada perbedaan. Ada. Contoh nih, ya, yang pertama contohnya, ketika Rasulullah SAW mengutus yang beberapa sahabat ya ke Bani Nadir. Kanuka atau Nadir ya antara dua sahabat ya ke tempat berapa Yahudi. Kata Rasulullah, nanti kalian sholat asar ini sholat asar nih wajib nih. Kalau kita bicara tentang apa ini sunnah itu enggak sholat enggak puasa enggak berdosa itu. Kamu sih tegak ya ini wajib nih sholat asar tadi. Kata Rasulullah, nanti kita sholat asar di Bani Nadir atau Bani Kanuka. Pergilah para sahabat ini. Ternyata sebelum sampai di Bani orang Yahudi tadi, para sahabat bilang, ini udah waktu masuk sholat asar. Karena hadis Rasulullah mengatakan, sholat yang paling baik itu adalah al-waqtiha, sholat pada waktunya. Maka sebagian sahabat sholat asar, sebagian lagi nggak mau, karena kata Rasulullah bukan begitu. Nanti ke sholat asarnya nanti, ketika udah sampai di tempat. Ternyata sebagian sholat asar karena ada hadis lain, yang sebagian hadis yang lain lagi, hadis yang terakhir. Sholatlah. Habis setelah itu dua sholat yang pertama, sholat yang kedua. Sholat yang kedua itu udah waktu dekat maghrib. Sholat asarnya udah dekat maghrib. Pulanglah mereka kembali ke Madinah, ceritalah sahabat ini semuanya bahwa kami berbeda sholat asarnya. Yang satu seperti baginda Rasulullah mengatakan, sholat itu yang paling baik pada waktunya. Yang kedua sesuai dengan terlek. Pesan yang terakhir, sholat nanti setelah sampai di tempat. Rasulullah marah? Enggak. Rasulullah komplain? Enggak. Dia hanya Rasulullah. Artinya dua-dua benar. Yang enggak benar tuh yang enggak sholat asar. Saya tambahkan satu lagi. Saya tambahkan. Mau saya agak panjang ini. Boleh. Supaya kita pemahaman itu enggak harus sama juga. Cuma ini hanya ilmu saja. Enggak harus bahwa apa saya bilang itu betul. Ya. Ada kaidah fikih. Nanti perbaiki Ustaz kalau salah. Pernah saya dengar, pernah saya baca. Ketika kita berijtihad mengambil hukum, memutuskan istimbat hukum, menemukan satu hukum dalam fikih itu, ketika benar kita dapat dua, benar dapat dua pahala. Salah ini salah ini, bukan benar, bukan setengah benar, salah itu pun dapat satu pahala. Ini kaidah yang diletakkan para ulama-ulama dulu kan sudah bagus sekali. Itu hadis. Hadis itu kan? Masya Allah hadis, bukan pendapat ulama, hadis. Tapi kenapa ini gak pernah kita pakai dalam sehari-hari? Bahwa akulah yang paling benar, aku hanya aku yang masuk surga, yang lain masuk neraka. Kenapa kita gak ada orang
Laqad aja'akum min rasul min anfusikum azizun alaihi ma'anitun harisun minal mu'minin rahmanur rahim. Itu Ustaz ya? Alaikum Al-Mu'min. Jika telah datang, sungguh telah datang seorang rasul dari kaummu sendiri, amat berat rasanya, sedih rasanya kalau orang beriman ini orang-orang tidak beriman. Orang-orang tidak beriman sedih Rasulullah, nangis Rasulullah. Kenapa kita tidak seperti ini? Seolah-olah kita yang paling benar, seolah kita hanya yang masuk surga. Saya bilang sama sampai kita ini, kok sibuk kan? Enggak puasa, kok enggak berdosa? Enggak puasa, enggak berdosa, enggak. Sunnah. Kan tinggal memilih. Kalau yang milih hari Jumat puasa itu yang paling benar, dapat 2 pahala. Kalau yang Sabtu salah, dapat juga pahala. Pahalanya 1. Kenapa dia menyebutkan? Inilah yang disenangkan oleh orang-orang kafir. Ya seperti kata Pak Datuk, ini ada apa? Supaya kita pecah. Ya, supaya kita pecah Pak, lapang dada. Inilah yang dikatakan Quran itu. Kami ciptakan manusia ini orang-orang yang mendapat rahmat, yang berlapang dada. Situ dikatakan tentang perpecahan umat dalam Quran surah As-Saffat pas ayat ini. Perpecahan umat cuma ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kami ciptakan orang-orang yang berlapang dada. Karena seperti itu, karena rahmat kami. Jadi orang-orang yang mendapat rahmat itu pasti berlapang dada, pasti menerima perbedaan. Kalau di Aceh khususnya Aceh Tamiang, kalau kita berlapang dada dan ini tidak ada masalah. Kata orang Inggris sana ada masalah. Jadi kalau itu sebenarnya kalau di dalam berlapang dada, makanya alhamdulillah ada majelis ilmu ini, bukan majelis ilmu ini harus ikut ustaz bukan, supaya kita cara berpikir kita akan ditanya masing-masing tentang jawab pribadi kita. Jadi kaidah fikih itu yang di hadis itu jelas. Ijtihad betul dapat pahala 2. Salah dapat pahala juga. Maksud salah ini bukan enggak ada dalil seperti Ustaz bilang tadi, tetap berdalil. Ya, bukan tak ada dalil, kecuali salah tak ada dalil, itu baru dosanya. Tapi ketika berijtihad, ijtihad itu ketika di Quran tak ada, di sunnah tak ada, diambil kesimpulan. Kan ada hadisnya juga ketika Rasulullah mengutus seorang sahabat ke Yaman itu, siapa sahabat ke Yaman itu? Mu'adz bin Jabal. Apa yang diputuskan ketika di Quran enggak jelas, enggak ada khusus, di sunnah enggak ada khusus. Aku akan mengambil ijtihad. Ada hadis lain, ijtihad benar dapat 2 pahala, ijtihad salah dapat 1 pahala. Jadi bisa pikir-pikir. Tapi kalau maaf tentu kalau salah jangan sampai korban. Kalau salah suatu putusan, korban yang lain kan lebih fatal lagi. Enggak ada korban. Kenapa? Karena saya bilang tadi, ngambilnya itu tetap dengan Quran dan Sunnah. Nah kalau di Sunnah tidak lari dari itu kan sudah bisa dijelaskan. Kecuali keluar dari kaidah itu baru salah dia. Tapi kalau sama-sama dalilnya ada, semuanya ada, cuma tetap ada perbedaan. Nanti kalau kita baca kitab lagi, kenapa ada perbedaan? Panjang lagi ceritanya di sini. Saya akan jelaskan tentang kenapa ada perbedaan. Terima kasih Ustaz. Maaf Ustaz, saya ingin menambah. Coba untuk memahami yang Ustaz sampaikan tadi semua betul. Tapi menurut saya dan yang saya baca juga, yang saya dengar sama guru juga, bahwa tidak semua pendapat yang seperti dicontohkan Pak Engku tadi itu bisa dibawa ke semua dalam hukum. Kenapa? Ada implikasi hukum. Perbedaan itu harus kita terima, bukan sama Islam aja, orang-orang kafir pun harus kita terima. Itu kita pelajari dari kaum itu. Tapi ini masalahnya ada implikasi hukum tentang puasa tadi 9 Zulhijjah. Seandainya orang mengambil puasa harinya hari Kamis, berarti dia bisa kurban di 9 Zulhijjah itu. Kurbannya bagaimana? Ada implikasi hukum. Kalau kita tidak ambil pada waktu yang tepat. Tapi kalau kita ambil di waktu sejak tanggal 10, karena ada 10, 11, 12 itu boleh berkurban. Tapi kalau kita ambil dari hari Kamis ternyata salah. Baik. Ini ada implikasi hukum.
Ya. Di hadis Sahih Muslim tadi, ya. Di hadis Sahih Muslim tadi, kita kaidah kita puasa tanggal 1 Syawal hukumnya haram. Tapi terjadi perbedaan. Kita di sini masih puasa, di sana udah buka. Puasa kita haram itu? Haram. Tidak. Persepsi hukum. Dia kembali kepada ijtihad tadi, apa yang diperintahkan Rasul. Idza ra'aitu, maka penentuan tanggal 1 atau awal bulan itu dengan melihat hilal. Ya, itu. Makanya saya pun nggak bawa hadis saya bawa hadis. Kalau dalam hadis Sahih Bukhari itu jelas bapak-bapak hadisnya sangat jelas. Mesti melihat. Dan ulama-ulama kita di Indonesia itu kan punya tim, termasuk timnya itu Departemen Agama. Departemen Agama tadi saya bilang tadi ada 100 lebih titik di Indonesia untuk melihat hilal. Untuk melihat hilal. Dan itu dipergunakan saat-saat penting. Awal-awal, termasuk awal Syawal, awal Dzulhijjah. Kemarin hilal. Ternyata pada hari Kamis belum terlihat hilal. Tidak ada satu pun. Sedangkan perintah Rasulullah dalam hadis Sahih Muslim saya baca tadi, idza ra'aitu, ternyata kelihatannya hari Jumat. Maka penentuan tanggal 1 hari Jumat untuk wilayah Indonesia. Falyumsik an sya'rihi wasfari. Hendaklah kalau kalian hendak berkurban, jangan potong rambut dan potong kuku selama 10 hari sampai menyembelih. Tanggal 1 sampai tanggal 10. Itu pun sunnah juga kan? Iya. Sunnah juga. Kalau potong apa juga kan? Berkurang pahala. Nah itu kan disunahkan. Pak Ibu bilang mau puasa juga nggak apa-apa. Ya. Selama 10 hari. Kalau potong kuku, potong apa juga dulu. Beda. Ini ada duit 10 juta. Ada duit 10 juta. Mau ambil boleh, ambil boleh. Kalau nak ambil rugi apa? Duit 10 juta saya bilang. Yang mengambil boleh, yang tak ambil tidak boleh. Ya, kalau nak ambil rugi nggak? Saya menjawabnya wakil kita. Puasa sudah apa? Kalau nggak puasa juga nggak apa-apa. Puasa dapat pahala. Ya kan harus ada puasa. Sama kita aja tadi potong buku. Kalau kita nggak potong buku selama nunggu itu dapat pahala. Potong buku nggak dosa kan? Itu masalahnya beda. Maka kenapa? Maka perhatikan siapa yang coba dengar ini. Siapa yang memerintahkan? Falyumsik, hendaklah kalian tidak memotong kuku dan tidak memotong rambut. Siapa perintahkan? Perintah yang baik? Rasul. Perintah Rasul. Puasa apa? Boleh kita tidak potong kuku, tapi dia meremehkan perintah Rasul tadi. Kalau sampai meremehkan perintah Rasul, itu lain hukumnya. Yang macam jenggot lah, ini kan termasuk sunnah juga nih. Kalau nggak pakai juga nggak apa-apa. Ya, nggak pakai jenggot nggak apa-apa. Tapi ketika kita meremehkan dia berkafir. Jangan dibilang Kafir. Dalam kitab Sunnah Taufik, meremehkan sunnah Rasul langsung murtad. Nggak ada jenggot nggak murtad. Tapi kalau meremehkan jenggot sunnah Rasul murtad. Wajib syahadat. Potong kuku ketika itu makruh. Mulai sekarang makruh di bagian mau kurban. Potong kuku makruh. Tapi kalau meremehkan, ala apa yang tak potong, kufur, langsung wajib syahadat. Ada konsekuensinya. Hukum kalau tidak diamalkan sebenarnya sunnah. Tapi kalau meremehkan perintah Rasul, itu jadi bukan perintah. Kalau puasa bukan perintah, fadilah disebutkan oleh Rasul. Beda ini. Ada larangan, ada perintah. Kalau puasa Arafah, barang siapa yang puasa akan diampuni dosa sebelum dan sesudahnya tahun. Bukan perintah, tapi ada fadilah di dalamnya.
Satu kali ini perintah Rasul yang mau korban mulai tanggal 1 sampai 5 menit jangan potong rambut, jangan potong kuku. Artinya apa? Kalau orang potong kuku, potong rambut, makruh, pahala kurban kayaknya berkurang. Rugi kan? Jadi itu cara memahami. Memang agak sulit. Sulit di mana? Sulitnya di mana? Orang harus satu sama pikir dengan kita itu. Iya. Tidak ada kisah. Yang dari tadi motor kan orang harus sama dengan pikiran kita kan? Itu yang tidak bisa. Nah ini Pemikiran kita kan dapat isu. Ilmu-ilmu yang kita dapatkan isu. Belum tahqiq dalam kitab mana hadis mana belum dapat. Ya kan? Puasa kejadian di Arafah dari mana ini? Coba. Apa ada hadisnya atau hanya pandangan isu? Atau dalam kitab Muqarrar yang sedang kita baca? Atau cuma artikel di dalam internet? Artikel dalam internet apa dalam kitab Muqarrar? Kita kan punya prinsip. Dalam hukum itu punya prinsip ya. Quran, hadis, ijma, qiyas. Dari mana datangnya dalil? Makanya dalam mazhab Syafi'i saya jelaskan ini. Dalam mazhab Syafi'i puasa itu tanggal 9 Dzulhijjah. Penentuan awal tanggal itu dengan melihat hadisnya Sahih Muslim. Makanya di Indonesia tanggal 1 kemarin hari Arafahnya tanggal 1. Tanggal 9-nya hari Sabtu. Nah, itu cara memahami. Kenapa didahulukan? Dalil ulama ini jelas. Syariatnya puasa dengan cara dengan haji lebih luas dari puasa. Puasa itu bertempat tanggal 9 Dzulhijjah. Tapi kalau nggak sama pikirnya nggak apa-apa. Itu yang dari tadi yang bikin papa itu kan yang orang kok harus sama dengan pemikiran apa yang kita pikirkan. Satu lagi itu yang nggak bisa. satu lagi pemikiran juga. Ya. Di Makkah sekarang ini masih pagi. Baik. Tapi kan ada daerah lain masih malam. Masih malam. Ya. Ini Arafah udah habis di Mekah. Udah habis. Orang itu baru masuk. Baru masuk. Apa orang itu puasa juga? Nah, tetap bisa. Saya ulangi. Kita sama Mekah peluang kita nih. 4 jam. 4 jam. Ya. Sekarang di Mekah ini hari Arafah. Ada hari lain, ya, itu masih ini udah asar ini, di sana masih pagi. Apakah harus puasa juga? Udah lewat nih waktu puasa Arafah. Iya. Ini puasa Arafah udah lewat nih di Mekah, hari Arafahnya. Tapi orang sana masih pagi, masih siang. Apakah mereka harus puasa juga? Kalau memang di Mekah, misalnya pertanyaan. Iya. Ini pertanyaan. Apakah itu Mekah? Sementara Arafah udah lewat. Udah lewat. Gimana? Pertanyaan ini pertanyaan. Karena perbedaan. Ya, apa? Wilayah. Iya. Perbedaan. Kenapa nggak dibalik? Dibaliknya ini tadi. Tapi Kalau Arafah udah lewat, apakah orang yang masih siang itu harus puasa juga? Sementara Arafahnya udah lewat nih. Ya itu artinya. Ya. Intinya dari yang saya jelaskan tadi fikih Ini adalah misalnya bicara. kalau pemikiran beda dengan ulama-ulama kita silahkan. Iya. Saya tidak memaksa. Mau baca artikel di internet begini begitu silahkan ikut itu. Tapi kalau saya prinsipnya apa yang saya dengar dari ulama-ulama yang saya baca dalam internet kita alami saya baca itu. Bagaimana pemikiran syariat puasa itu bagaimana? Begitu. Syariat puasa kita tanggal 9 Dzulhijjah puasa Arafah. Sedangkan hari raya tanggal 10. Terjadi perbedaan tidak masalah. Dan itu sudah ada dalam hadis Muslim tadi. Karena kalau korban oke baca sunnah tadi kan. Kalau saya bilang bagaimana kalau dia korban pas belum sampai kan jadi nggak sah. Bagaimana kalau puasa pas hari tanggal 1 Syawal haram jelas dijual balik. Perbedaan hari raya dengan perbedaan kurban ini beda. Jangan kalau korban sunnah, tapi kalau puasa wajib dan kalau tepat tanggal 1 Syawal bisa terjadi haram. Di mana perbedaannya?
Tapi ini ada pertanyaan. Tentu ada pertanyaan lagi nih Pak Wakil. Nah, ini, ya. Belum pernah kan? Jangan pulang ada teh dulu. Kita duluan 4 jam nih dengan Arab sana. Kita kan duluan kita dinampak nih. Nah, tapi kenapa teropong orang Indonesia ini kok lambat nampaknya 1 Zulhijjah ya? Dengan yang sana padahal duluan kita di sini. Sebenarnya kita duluan nampak di secara orang bodoh nih. Enggak ngerti berarti. Enggak ngerti. Nengok hilal sebelah timur apa sebelah barat? Saya tanya. Nengok Hilal. hilal ya. Melihat hilal itu sebelah timur apa sebelah barat? Enggak tahu. Sebelah barat, bukan sebelah timur. Kalau matahari itu kita duluan, ya kan? Tapi kalau matahari itu pelan-pelan. Putaran jamnya tadi. Kadang-kadang dengan kita belum timbul ya. Sampai ke sana udah timbul, sampai di Mekah udah timbul. Nah, kok bisa beda? Makanya itu bukan karena ngerti ini makanya beda. Dan cukup ya. Ya, nggak apa-apa. Ilmu kamu. Ilmu. Jadi ini kenapa saya bahas ini? Karena yang lagi viral itu sekarang seolah-olah ya keputusan Departemen Agama salah. Maka saya luruskan, tidak salah. Bahkan kalau ilmu saya itu yang benar. Ilmu yang saya dapatkan dari kitab-kitab para ulama itu yang benar. Kalau ilmu yang dapat di internet mau ikut silahkan, masalahnya. Makanya syariat puasa tanggal 9, bukan kejadian, tapi tanggal 9 Ramadan. Dan kita Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Penanggalan di Indonesia tanggal 1 Jumat. Jadi hari raya hari Ahad, hari Sabtu, hari Arafah. Berbeda dengan Jumat. Ya. Jadi jangan bingung ini ikut mana. Jadi ini Pak Wakil Bupati bisa usul sama Bupati liburan tambah 1 hari ya di sini. Tanggal merah untuk Tamiya. Ya, libur ini ada. Karena kalau kemarin hari raya Sabtu kan ada Minggu 1. Ini kena Minggu, Seninnya nggak dapat. Jadi tambah 1 jadi itu Tamiya liburnya. Kalau khusus untuk mengatur apa ini? Kalau saya libur terus saya Cukup kan? Pilihan kalau saya yang ngomong jelas ngantuk. Tapi kalau banyak ngomong ngantuk. Jadi tadi inti dari permasalahan kita yang pertama yang sudah diputuskan oleh ulama-ulama kita di Indonesia Departemen Agama dan itu tidak salah. Itu benar dan itu menurut dia dengan hadis yang sahih. Terus ada teman-teman kita orang Muhammadiyah mereka menunjukkan juga itu tidak salah. Karena mereka punya prinsip juga. Terus kita tinggal menyikapinya, menyikapi perbedaan itu biasa. Itu biasa terjadi ikhtilaf. Silakan. Jadi kita longgar. Tapi kalau kita menyikapinya dengan itu tadi dengan erogan, orang harus satu pikir dengan kita itu nggak akan bisa, nggak akan tercapai. Orang harus satu pikir dengan kita. Karena kita berbeda-beda kan itu. Kalau saya punya prinsip begini, silakan itu prinsip. Kalau saya beda. Saya pikirkan itu memang hukum itu melalui Quran hadis dan melalui jalur para ulama. Maka kitab-kitab para ulama yang saya baca itu yang saya sampaikan kepada umat, bukan dari pemikiran saya sendiri. Kalau ada yang berbeda dengan saya tidak memaksa untuk itu. Saya itu contoh, saya bermazhab Syafi'i. Terus di sini ada yang mazhab Maliki atau mazhab Hanafi. Saya tidak maksa. Untuk itu, tapi yang saya sampaikan fikih-fikih dalam mazhab Imam Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita